Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minggu ini kita masuk ke chapter 5 ya, berkaitan dengan accounting system dan internal control. Ya, sistem akuntansi dan pengendalian internal. Topik kita chapter 5 ya, di brief content atau daftar isi atau RPS kita seperti itu. Tujuan daripada belajar chapter ini, sistem accounting, adalah dapat mendefinisikan, menjelaskan mengenai sistem akuntansi ya, dan implementasinya dalam perusahaan. Jadi apa sih sistem akuntansi? Jadi paham dulu, dan nanti penerapan di perusahaan. Yang kedua, dapat membuat ayat jurnal ya, identifikasi daripada transaksi, membuat ayat jurnal, dan nanti menggunakan sistem akuntansi berkaitan dengan special journal dan subsidiary ledger, jurnal khusus dan buku besar pembantu. Special journal itu jurnal khusus, subsidiary ledger itu buku besar pembantu. Yang ketiga, dapat mendiskusikan dan memberikan contoh tambahan ya untuk buku besar pembantu dan modification atau bicara kreativitas dalam membuat special journal atau jurnal khusus. Yang keempat adalah aplikasi penerapan untuk komputer akuntansi ya, berkaitan dengan siklus penerimaan dan pendapatan. Komputer akuntansi nanti belajar di chapter berapa, 3 atau berapa itu ya, nanti ada banyak contoh ilustrasi ya. Ada Mayobi, ada Dikis Accounting, ada Quicken, ada Ekurat, itu hanya contoh ilustrasi, nggak dipakai di perusahaan ya. Kemudian dapat mendeskripsikan mengenai fitur basic ya, mengenai berkaitan dengan e-commerce. E-commerce itu electronic commerce. Kenapa ada e-commerce? Karena ada EDP, Electronic Data Processing. Makanya ada e-commerce, e-KTP, e-learning, e-billing, e-SPT. Makanya ada, nanti sekarang berkaitan dengan digital itu ya, elektronik. Kalau perlu ada electronic learning, e-learning kan gitu. Ya, ini topik-topik tujuan kita belajar chapter 5 ini, bicara sistem accounting ya, akuntansi sistemnya gimana dengan arus flow-nya, termasuk tambahan dengan tadi ada 2 hal, yaitu subsidiary ledger sama special journal. Nah, kita belajar kemarin kan sudah accounting cycle tuh kemarin, dan sudah ada uji namanya evaluasi AUTS, ya kan? Nah, kita bahas terutama pengembangan yang Bapak tanya di sini nih. Setelah ada identification transaksi, kemudian ada tahapan berikutnya recording, pencatatan. Nah, kalau terdahulu kita hanya belajar general journal, jurnal umum, debit kredit. Jurnal adalah mencatat mana debit kredit secara kronologis, urutan tanggal kan gitu ya. Nah, jurnal umum itu dipakai kemarin. Nah, sekarang kita kembangkan, kita modification jika kita pakai special journal. Ya, andalnya nanti kita belajar namanya cash receipt journal, jurnal penerimaan kas, cash disbursement journal, jurnal pembayaran kas atau cash payment journal ya, jurnal untuk pengeluaran kas. Kemudian proses journal, jurnal pembelian, sales journal, jurnal penjualan, dan other spesial yang lain bisa dikembangkan. Yang dicontohkan 4. Ya, gitu ya. Kemudian posting adalah berkaitan dengan classifying. Ya, kalau tadi yang pertama kan identification transaksi, kemudian recording dalam jurnal. Jangan lupa kita posting. Posting itu adalah memindahkan dari jurnal ke ledger, namanya posting. Kemarin kita belajar namanya general ledger. Ya, ini usual itu bicara biasanya ya, pencatatnya akhir periode ini kemudian pakai monthly ya, bulanan. Ya. Tapi kalau subsidiary ledger usually biasanya daily, harian. Ya, buku besar pembantu sama buku besar umum. Kita belajar ada 2 tahap itu ya, untuk bicara recording sama classifying. Itu topiknya itu, yang lain abaikan dulu karena kemarin sudah menjalankan accounting cycle komplit, siklus akuntansi komplit, dan kemarin diharapkan sudah bisa menyusun laporan keuangan dari alat toolsnya worksheet, kemarin sudah
Oke ya. Ini Bapak lingkarin. Lanjut. Sistem pendahuluan, bicara pendahuluan atau pembuka, bicara ringkasnya adalah sistem akuntansi, ya. Makanya ada sistem manajemen, sistem akuntansi dan sebagainya. Sistem akuntansi digunakan, ya, baik perusahaan apapun kecil sampai besar, menggunakan prinsip-prinsip dasar. Namanya prinsip dasar familiar, namanya accounting cycle, siklus akuntansi tadi yang gambar full lengkap tadi, ya, yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya. Tetapi sistem akuntansi ini mencakup tampilan yang menyederhanakan proses pencatatan dan rangkuman. Pada bab ini, bab untuk 5 ini membahas bagaimana prosedur penyederhanaan ini diterapkan pada lingkungan yang menggunakan sistem manual dan telah dikomputerisasi. Kalau manual berarti Bapak gambarkan ini banyak file, buku-buku sebelah kanan. Kalau manual banyak kertas kerja. Tulisan harus rapi, jelas, dan ada tata kelola yang benar. Tapi kalau di komputer akuntansi harus tahu apa itu komputer. Ya, tadi bicara EDP ya. Elemen EDP itu ada 3, hardware, software, brainware. Harus tahu dulu. Ya, itu. Nah ini ngetik tuh apa itu macam-macam hubungan dengan EDP. Kalau komputer kan ada pasti si teman-teman lebih jago lah, anak-anak muda sekarang kan ada notebook, ada laptop, ada PC dan sebagainya untuk alat kerja. Nah kalau softwarenya bawah itu ada komputer akuntansi. Nah Bapak tadi jelaskan ada banyak paket program aplikasi yang buat belajar, ada Mayobi, ada Accounting, ada SAP, ada Petri, ada OpenGL, Semble, Platinum, QuickBook. Itu macam-macam paket program komputer akuntansi. Tapi ngerti akuntansi sama komputer itu dulu, ya. Nah, dalam komputer pasti ngerti lah apa itu CD-ROM, monitor, PC, ada bicara flash disk dan sebagainya, ya. Kalau perlu kerja ada speaker, kenapa? Sambil kerja sambil ngaji, sambil nyanyi dalam hati. Nggak usah terlalu norak ya kerja nyetel keras-keras banyak orang malu. Ya kalau mau keras-keras pakai handset. Ya. Nah ini tampilan misalnya komputer akuntansi Mayo kayak gini, ngerti nggak nanti, ya kan? Ada menu-menu. Maksud Bapak, kenapa Bapak tampilkan tadi itu salah satu menu komputer akuntansi? Intinya untuk komputer akuntansi itu banyak contoh aplikasi programnya, paketnya ya. Ada Mayobi tadi, ada JL Platinum. Semua itu sama kok langkahnya, tampilannya yang beda. Langkahnya apa? Pertama pasti nanti adanya persiapan namanya setting up atau setup. Contoh tadi Mas Agi tadi lagi setting up kan, artinya supaya ini bisa di record, di rekam tuh di setting dulu supaya berjalan. My setting up default awal lah. Pasti kalau semua program komputer akuntansi itu pasti settingnya sama, ya. Pasti setting dengan pertama company preference pasti, ya, identitas perusahaan. Kemudian bicara financial year, tahun laporan, tahun buku. Kemudian bicara COA kemarin udah belajar ya, chart of account harus disetting dulu. Kemudian bicara dengan customer, setting dulu karena nanti ada subsidiary itu customer dengan vendor sama produk. Itu aja. Kalau udah semua di setting yang pokok-pokok tadi, tinggal nanti input transaksi, selesai. Kenapa kok udah input transaksi? Semua udah integrated otomatis di komputer, tinggal kita suruh, kita tentukan jalan sendiri, tapi yang ngatur kita. Jadi semua komputer itu hanya alat, yang percaya banget, tergantung itunya. Ya. Tampilan Bapak ada nggak, Nak? Di layar? Soalnya ini di HP kok tampilan Bapak. Oke, moga-moga benar ya. Jadi tadi itu ya sudah ngerti macam-macam nanti dengan komputer untuk sistem akuntansi atau manual. Kalau manual banyak kerja, kalau komputer ngerti semua paket program sama mengenai fungsi pada komputer. Oke, kita yang pertama berkaitan dengan sistem akuntansi dasar dan implementasinya atau penerapannya.
Jadi proses pertumbuhan daripada sistem akuntansi adalah paham analisisnya, desainnya, implementationnya. Ya. Sistem akuntansi adalah metode dan prosedur untuk mengumpulkan, mengklasifikasikan, mengikhtisarkan, dan melaporkan informasi operasi dan keuangan perusahaan. Jadi informasi itu banyak sekali nanti ke depan. Semua kegiatan perusahaan bisa dilaporkan, baik keuangan maupun non keuangan gitu loh. Itulah kita. Makanya nanti membuat software program itu harus lengkap. Klik OK, semua harus dapat. Dan harus punya ide, kreativitas. Jadi kalau di akuntansi nanti dapat AIS atau SIA, Accounting Informasi System atau Sistem Informasi Akuntansi, mungkin semester atas ya. Kalau jurusan manajemen dapat SIM, Sistem Informasi Manajemen. Gimana sih sistemnya, prosedurnya, mengenai apa? Akuntansi purchase, akuntansi sales, akuntansi production, akuntansi cash, akuntansi itu semua ada alurnya, SOP-nya, prosedurnya itu. Ya, ada gambar flowchart namanya. Kalau di Microsoft Office tuh paham itu ada AutoSave tuh, ya AutoSave ngetik dan Office. Itu hanya sederhana, tapi ada aplikasi sendiri namanya Visio, membuat gambar startnya gimana, proses gimana, ending gimana ada. Nah kalau jurusan manajemen dapat SIM apa? Sistem manajemen apa? Misalnya manajemen HRD, manajemen untuk pemasaran, ada alurnya, SOP-nya, sistemnya itu ada. Itu cara berpikirnya. Yang pertama, langkah daripada proses bisnis pertumbuhan dan perubahannya. Pertama, analisis. Nah, analisis adalah kita identifikasi dulu siapa pihak-pihak yang membutuhkan informasi keuangan. Pihak-pihak itu banyak banget. Kita belajar waktu chapter 1 dulu, belajar namanya stakeholder ya, para pemangku kepentingan atau pihak-pihak yang membutuhkan informasi. Banyak banget. Siapa saja yang butuh sama kita, gitu loh. Ya. Diindikasi dulu pihak-pihak yang membutuhkan kita itu siapa. Semua banyak banget, tapi perlu dispesifikan. Yang kedua, dari identifikasi tadi akan dirumuskan ini loh, para pemangku kepentingan stakeholder itu banyak, internal sama eksternal. Dulu udah nih ya, apa itu manajemen, apa itu resource, apa finance sama marketing. Termasuk IRS itu tahu investor, labor. Kalau yang biru internal, kalau yang putih eksternal, pemangku kepentingan banyak sekali. Jadi nanti menu di program komputer tuh baik keuangan maupun non keuangan tuh banyak tampilan, tinggal klik aja karena semua sudah disiapkan. Tadi pemangkunya udah tahu siapa yang butuh. Nah kita sekarang nomor 2 desainnya. Sistem akuntansi didesain sehingga mampu memenuhi kebutuhan para pengguna. Ya masing-masing user tadi, stakeholder kan beda-beda maunya kan gitu loh. Makanya Anda paham di akuntansi COA, chart of account, bagian perkiraan atau kelompok perkiraan. Jurnal pasti, ledger pasti, trail balance pasti, dan sebagainya ya, kita bicara sistem akuntansi. Kemudian step ketiga adalah sudah tahu siapa yang mau, dan kita sudah rancang desainnya, formulanya, template-nya. Sekarang kita terapkan implementasi gitu loh. Implementasi diterapkan, digunakan ya untuk menyusun laporan keuangan. Laporan keuangan itu hasil pada transaksi kegiatan perusahaan. Ya, proses akuntansinya sudah kita lakukan. Oke. Kemudian setelah tadi sudah terapkan, kita analisisnya stakeholder, kemudian sudah kita desain dan kita terapkan dalam computerized. Jangan lupa sebuah proses tadi kita terapkan ya, ada feedback, kita evaluasi. Benar nggak, jalan nggak yang sudah kita lakukan tadi? Nah, mungkin ada input dari stakeholder tadi, daripada user, nanti kita pertimbangkan, kita analisis dan kita perbaiki sistem atau program tersebut atau software tersebut. Kenapa? Nggak mungkin sempurna suatu program atau software itu sempurna total dari awal, nggak, tapi ada perbaikan. Itulah fungsi nanti dalam perubahan, ada bagian IT sebetulnya, bagian IT. Tugas IT adalah mengadakan software atau program, kemudian mengelola, maintain dan mengembangkan gitu loh.
mengadakan software, mengelola dan mengembangkan tugas. Jadi buat program tuh bukan sekali potong jebret, nggak ada. Ada maintain, ada pengembangan. Contoh paling gampang, ya kayak perubahan standar akuntansi, perubahan pajak. Kalau akuntansi kan ada SHK, standar akuntansi ya, SHK ya, standar akuntansi keuangan. Kalau pajak KUP, Ketentuan Undang-Undang Perpajakan. Makanya di pajak ada HPP sekarang kan, harmonisasi peraturan pajak itu sudah diupdate, sesuaikan perubahan-perubahan dengan perkembangan yang sekarang ada ya. Untuk KUP-nya ada KMK, Keputusan Menteri Keuangan, ada PMK, Peraturan Menteri Keuangan, ada SE, surat edaran dan sebagainya ya. Makanya kalau pajak kemarin di program yang lama misalnya PP-nya 10, sekarang berubah berapa? 11 ya. Itulah programmer harus mensikapi. PPh-nya juga lapanya berubah ya. Berubahlah programnya itu. Makanya ada masukan terupdate yang kurang sempurna, ada masukan nanti untuk semua makin sempurna ke depan. Itu wajar. Apa sih pengendalian internal? Tadi kan ada topiknya ya. Apa sih pengendalian internal? Adalah policies, artinya bicara kebijakan dan prosedur yang melindungi aset dari kesalahan pengguna dan memastikan informasi itu akurat, valid, dan semua patuh pada hukum peraturan. Ini mirip dengan kita belajar audit atau auditing, auditor sama. Ya. Jadi kalau bicara auditing, auditor itu nyambung sama ini. Mengaudit kan ada 3 tadi sampaikan. Yang pertama audit laporan keuangan kan bicara nanti kewajaran, makanya ada opini ya. Opini itu pendapat auditor. Secara kelas keluarkan atas hasil pemeriksaan, namanya opini. Ada disclaimer, adverse, unqualified dan macam-macam. Ya. Kemudian ada audit mengenai komplain kepatuhan. Makanya di nomor 3 tuh. Apakah perusahaan memenuhi semua hukum peraturan yang ada? Tadi kan bicara standar akuntansi, standar pajak, standarnya audit itu kan ada SPAP juga tadi, standar profesional akuntan publik. Semua patuh enggak? Ngikutin aturan enggak? Jangan lupa yang ketiga audit untuk operasional atau manajemen, yaitu pengen menilai efektif, efisien enggak semua pengelolaan manajemen. Kan manajerial itu bicara POAK tuh ya, planning, organizing, atau di controlling. Oke ya, ini jadi tujuan pengendalian internal itu ada 3 tuh, melindungi aset, informasi akurat, peraturan diikutin. Ini dijelaskan lebih lanjut, tujuan pengendalian internal adalah memberi jaminan aset dilindungi dari penggunaan tujuan usaha, kemudian informasi bisnis akurat, dan semua karyawan dari OB, security, atau CS, cleaning service, karyawan, staf, sampai pimpinan, itu patuh semua. Nah, kita bahas yang pertama, posting. Tujuan kedua kan tadi journal and post transaction, artinya berkaitan dengan transaksi diposting dalam jurnal khusus dan pada buku besar pembantu. Setelah tadi prosedur dibuat, ditetapkan, tadi kan bicara 3 ya, analisis, desain, sama implementasi atau aplikasi, maka metode pengisian harus ditentukan. Sistem akuntansi bisa dilaksanakan secara manual atau komputasi. Sini ada keterangan bahwa bicara subsidy ledger atau buku besar pembantu. Apa sih subsidy ledger atau buku besar pembantu? Apabila terdapat jumlah akun yang sangat besar dengan karakteristik yang sama, akun tersebut dapat dikelompokkan ke suatu buku yang buku besar terpisah. Namanya buku besar pembantu. Ya. Buku besar pembantu subsidy ledger. Oke, ini deskripsi awal dulu, nanti dijelaskan berikutnya dengan contoh lebih mudah. Yang kedua, general ledger atau buku besar umum, yaitu sebagai primary ledger, buku besar utama, atau kontrol akun pengendali deh, ya, yang menampung semua akun balance sheet dan income statement. Balance sheet itu financial position ya, laporan posisi keuangan atau neraca balance sheet. Dan income statement ya, laporan laba rugi. Disebut dengan general ledger atau buku besar umum. Controlling akun pengendali atau akun induk. Setiap subsidy ledger atau buku besar pembantu
diwakili dalam general ledger suatu akun perangkum yang disebut dengan control akun. Nanti Bapak kasih contoh. Contoh gini nanti. Misalnya untuk akun receivable. Ya, buku besar piutang dagang itu ada rinciannya gitu loh. Kita punya piutang sama siapa sih? Itu namanya rincian. Disebut apa? Buku besar pembantu. Nah, sebagai kontrol akun pengendalinya apa? Akun induknya yaitu piutang dagang atau piutang usaha. Punya cerita, punya rinci, punya lebih lanjut ceritanya ada di buku besar pembantu namanya subsidy ledger. Oke. Ini tadi sudah Bapak sebutkan. Apa sih akun receivable subsidiary? Buku besar pembantu untuk piutang dagang atau customer ledger boleh ya, piutang customer, yaitu akun untuk mencatat masing-masing customer disusun menurut abjad pada subsidy ledger. Sama juga yang ini ya, akun payable atau bicara creditor ledger, buku besar pembantu untuk utang dagang. Kalau tadi kan buku besar pembantu piutang dagang. Kan gitu ya. Atau creditor ledger, utang usaha. Oke. Ini berkaitan dengan buku besar pengendali atau induk sama buku besar pembantu. Kita masuk ke special journal. Jurnal khusus, ini Bapak deskripsikan ada 2 kelompok besar, masing-masing kelompok ada 2 jurnal khusus, gitu dulu. Kalau melihat buku paketnya, buku referensinya, itu halaman 226, 227 seperti yang buku merah. Bicara award dan revise, ya, buku yang sebenarnya wajib dipunya untuk sebagai review lagi kemudian kalau misalnya pengen mengulang, mengembangkan, mendalami. Oke, kita masuk ke special journal atau jurnal khusus. Kenapa sih kita menggunakan jurnal khusus? Berpikirnya sama. Special journal, jurnal khusus. Kalau Anda pesan nasi goreng spesial kayak apa sih? Pasti akan lebih mahal tapi lebih enak gitu loh. Nasi goreng biasa, oke lah anggap aja 15.000. Tapi nasi goreng spesial pakai ati, pakai ampela, pakai paite, ya kan? Jadi enak banget, tapi mahal tapi enak. Sama ini juga manfaatnya sama. Jurnal khusus itu bukan mempersulit, tapi untuk mempermudah kita. Tujuannya apa sih? Mencatat ikhtisar, rekap jenis transaksi yang sama berulang-ulang gitu loh. Ya. Transaksi kegiatan yang sama berulang catat pada kelompok atau tempat yang sama. Contoh paling gampang di sini Bapak ada 2 kelompok besar, selling sama buying, ya, berkaitan dengan penjualan sama pembelian. Buying boleh purchasing juga sama ya, buying atau purchasing sama. Selling atau penjualan. Jurnal penjualan tuh ada 2 di sini, berkaitan dengan kita jasa dulu ya. Kalau di jasa revenue journal, nanti kalau di dagang sales journal. Cara berpikirnya gitu dulu ya. Apa sih revenue journal? Yaitu suatu tempat alat untuk mencatat ya berkaitan dengan kegiatan yang menjadikan jasa secara kredit. Namanya revenue journal atau jurnal pendapatan. Nanti kalau di dagang sales journal, yaitu mencatat transaksi penjualan kredit gitu ya. Nah, yang kedua, dari menjual kredit ini, revenue journal atau sales journal kan menjualnya kredit. Kenapa sih kok menjual kredit? Waktu kita menghasilkan produk selesai, kalau di cost accounting nanti kan ada raw material ya, persediaan bahan baku, kemudian work in process, persediaan barang dalam proses, dan finish good, persediaan barang jadi. Nah, barang jadi tadi kita jual kepada mitra kita namanya para customer, para pelanggan. Ya, kalau kita bicara dagang, customer, pelanggan. Nanti kalau di komputer akuntansi itu biasanya bahasanya customer atau pelanggan tetap. Ya.
Tapi kalau di bank kan namanya nasabah. Kalau jasa klien lah, sama. Ya. Nah, karena sudah mitra, makanya menjual kredit. Ya, kalau bahasa istilah kalimat bahasa Inggris adalah sales on account, sales on account, sales on account dulu ya. Nah, makanya situ ada termin, ada N per 30, ada N sama dengan 30, ada EOM, end of month. Kalau melengkap misalnya 2 per 10, N per 30, atau N per 60, atau N per 90, terserah. Nah, itu namanya termin jangka waktu. Jadi menjual kredit. Kalau menjual kredit berarti apa? Berarti kita menerima pembayaran di kemudian waktu. Gitu. Makanya timbul tagihan, namanya piutang, account receivable, piutang dagang. Ya. Oke, sudah berjalan, makanya kita ada cash receipt journal. Jurnal penerimaan kas. Yang utama terutama dari tadi pelunasan piutang dagang oleh customer gitu. Ya. Transaksi penerimaan uang dari customer. Makanya kemarin salah satu contoh waktu rekonsiliasi bank, beda different antara cash on hand, cash on bank adalah bicara bank collection itu. Bank collection waktu kita udah belum belajar ya? Oh, cash. Nanti belajar ke depan. Cash ada rekonsiliasi bank itu. Salah satu adalah bank collection, pengumpulan piutang bank. Artinya rekening di bank kita sudah bertambah dari pembayaran pelunasan piutang dari customer. Namanya bank collection. Nah, cash receipt journal, jurnal penerimaan kas. Pelunasan piutang dari customer itu yang utama. Soal pendapatan TR, total revenue kan sebenarnya banyak unsur, tapi yang utama dari penjualan. Makanya di income statement kan sales kurangi COGS kan gitu ya. Padahal revenue itu banyak. Nanti revenue titik 2, misalnya ada sales revenue, pendapatan penjualan, rent revenue, pendapatan sewa, interest revenue, pendapatan bunga, dividen revenue, pendapatan dividen, total revenue. Kalau mau dibuat banyak pendapatan, gitu. Itu kalau mau diceritakan. Tapi yang utama adalah sales revenue. Makanya di income statement template-nya formula adalah sales kurangi COGS atau cost of goods sold atau HPP menjadi gross profit. Itu cara berpikirnya. Itu ada 2 jurnal khusus yang di awal berkaitan dengan selling. Kalau berkaitan dengan buying atau purchase. Ya. Membeli barang kredit. Makanya bicara purchase on account. Kenapa kok beli kredit? Ya kita punya mitra, namanya siapa? Para mitra kita kerjasama siapa? Para vendor, para supplier, pemasok. Gitu. Makanya purchase on account. Ya. Nah ini lanjutannya di bawahnya sama kayak di atas tadi yang cash receipt. Ini ada cash payment journal, jurnal pembayaran kas atau cash disbursement journal, jurnal pengeluaran kas. Tadi kan kita membeli tunai, ya purchase on account, ada tadi kode-kode termis tadi ya. Nah, di kemudian kita bayar utang apa? Utang dagang tadi, gara-gara purchase on account. Makanya cash payment journal, jurnal pembayaran atau pengeluaran kas. Gitu. Nah, ini topik-topik kita ya untuk bicara jurnal khusus. Ada 4 yang disiapkan di sini, tapi nanti bisa dikembangkan. Oke, ada pertanyaan pada sampai materi ini coba. Halo, teman-teman. Lanjut ya. Lanjut, Pak. Nggak ada pertanyaan, pasti jelas ya. Oke. Belum ada, Pak. Ya. Oke, kemudian ada jurnal umum 2 kolom, 2 kolom. Namanya general journal. Kalau tadi kan kita kegiatan rutin nih. Kenapa dibentuk tadi ada sales journal atau jurnal pendapatan? Karena sering berulang-ulang tiap hari, tiap minggu, tiap bulan tuh itu menjual barang, kemudian menerima kas, kemudian membeli, kemudian membayar. Ini kan sering terjadi berulang-ulang. Makanya kegiatan yang sama tadi, transaksi sama tadi dijadikan satu gitu loh. Tinggal nanti kan beda dengan waktunya atau tanggalnya, kronologis aja gitu. Itulah fungsinya. Jadi
untuk kegiatan transaksi sama kita jadikan satu kolom gitu maksudnya. Karena sering terjadi frekuensinya tinggi ya. Paling kalau perusahaan dagang kan menjual, beli, menerima uang, bayar kan gitu tiap hari gitu terus kan. Nah, dilanjutkan sekarang, jika ya tidak ada pada jurnal yang berulang tadi ya, yang punya khusus nanti ditampung pada general jurnal umum gitu loh. Yaitu digunakan ayat yang tidak diterapung pada salah satu jurnal khusus tadi. Gitu. Misalnya apa? Ada namanya adjustment dan closing, ya, jurnal penyelesaian dan jurnal penutup dicatat dalam general jurnal atau jurnal umum. Kalau tadi kan special jurnal khusus. Jurnal khusus sering tiap hari terjadi, operasional. Ini yang nggak ada tiap hari, jarang gitu loh. Makanya catat dalam jurnal umum. Jurnal umum kemarin udah kita lakukan di depan ya. Complete kolomnya udah tahu ya. Ada date, tanggal, ya tanggal, bulan, tahun. Kemudian kolom berikutnya ada description boleh, explanation boleh, keterangan boleh, uraian boleh. Ya, ada akun debit, akun kredit. Ya, diletaknya left margin sama satu tab masuk. Kemudian kolom posting referensi. Dan kolom debit kredit. Udah, itu kalau jurnal umum pasti bisa. Oke, kita nomor pertama membahas menyelesaikan mengenai kasih contoh mengenai jurnal pendapatan. Ya. Jurnal pendapatan digunakan untuk mencatat fees earned on account, pendapatan jasa secara kredit. Ya, ingat ya, kalau kita bekerja, kan ini jasa perusahaan jasa, ada fees earned. Kalau nanti di perusahaan dagang, sales jurnal soalnya, menjual kredit. Kalau ini kan kita menjalankan tugas jasa kita, jasa pembukuan, jasa konversi, dibayar. Tapi kredit, on account itu kredit, ada terms. Ya. Makanya mencatatnya di mana jurnal pendapatan. Tapi kalau cash fees earned, pendapatan jasa dibayar, dicatat dalam jurnal penerimaan kas gitu. Oke ya, cara berpikir begitu. Contoh paling gampang. Dalam 1 bulan ini, ya ini ada 4 transaksi. Jika di dalam jurnal umum tadi Bapak sudah cerita ada date, description, akun detail boleh, uraian boleh, explanation boleh, keterangan boleh. Kemudian posting referensi dan debit kredit. Kalau jurnal umum Anda udah paham tuh. Tanggal 2, tanggal 6, tanggal 18, tanggal 27. Nah, ini mencatat transaksi yang tersebut di atas ada 4 transaksi. Tanggal 2 Maret menjual jasa kredit. Oke. Tanggal 6 menjual jasa kredit. Oke. Tanggal 18 menjual jasa kredit. Oke. Tanggal 27 menjual jasa kredit. Oke. Sama kan coba. Kalau membuat jurnal umum sama, hanya urutan tanggal kronologis tuh. Tanggal 2, 6, 18, 27. Ya kan? Untuk post same sama karena bicara kelompok aset kan akan disebut boleh berutang dagang 12. Fees earned pendapatan jasa atau service revenue ya, pendapatan honor 41. Debit kredit udah biasa kemarin. Bedanya satu tadi urutan tanggal, yang kedua siapa, dari mana kita menjualnya, siapa dan dari mana. Artinya kita menjual beda customer. Nomor 1 tanggal 2 misalnya menjual diri kepada siapa? Kepada PT Sinta. Yang kedua pada PT Repzone. Yang ketiga pada PT Web Cantina. Yang keempat kembali pada Sinta lagi. Nanti lagi kepada Web Cantina lagi, itu aja bedanya. Ya, ini jurnal umum yang kemarin kita sudah lakukan gitu. Ini mau kita compare dengan special journal. Nah, ini lihat. Bapak kasih contoh 1. Contoh membandingkan efisiensi dari penggunaan jurnal pendapatan terhadap jurnal umum. Sebelah kiri yang tadi ya, jurnal umumnya kayak gitu tuh. Udah kita lakukan kemarin, accounting cycle-nya komplit, sudah tahu jurnal umumnya. Nah, sekarang kalau jurnal khusus seperti ini kolomnya. Ya. Jurnal pendapatan, page sama. Dates-nya sama, tanggal, bulan, tahun. Invoice ada nomornya, nomor faktur. Ya.
Jadi keempat transaksi tersebut ya dicatat berkaitan dengan, kalau di sebelah kiri kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kali kan. Tapi kalau sebelah kanan dicatat hanya 4 baris aja tuh. Yang dicatat siapa? Akun debit. Akun debit itu si customernya. Nomor fakturnya berapa? Ya, 6115, 616, 6117, 618. Aksesoris, by Sinta, Rezon, Bob Kaptina sama Sinta. Nah, tinggal mencatat jumlahnya. Satu aja, nggak usah pakai debit kredit. Situ udah ada keterangan walaupun satu kali mencatat, tapi di judul atas kan udah ada tuh. Account receivable debit, fees and credit, udah satu aja catat. Nanti tinggal diposting aja. Ya. Jadi ini bentuk jurnal khusus untuk jurnal pendapatan. Nyatetnya lebih efisien gitu loh. Paham ya, moga-moga ya. Ya, Pak. Oke. Nih, coba Bapak ilustrasikan. Bentuknya itu Bapak kita contohkan satu persatu. Untuk jurnal, posting jurnal berkaitan dengan pendapatan. Kolomnya udah tahu sama dates, tanggal bulan tahun, invoice-nya nomor faktur, akun debitnya untuk customernya, posting referensi, ya kodenya. Kemudian kolom terakhir ada akun receivable debit, fees and credit. Yang pertama, ini kalau pakai bahasa, mohon maaf bahasa Inggris atau bahasa akuntansi tadi ya. Ini kalau bahasa Indonesia EYD-nya sama tuh. Bapak buat 2 versi kok. Yang pertama, menyediakan jasa kredit. Tadi kan kalimat transaksi begitu kan? Menjual jasa kepada Sinta. Nah, itu jualnya kan tanggal 2, kemudian nomor fakturnya, sama tinggal tulis Sinta aksesoris 200 dalam bentuk dolar ini ya. Oke. Perhatikan bahwa hanya dibutuhkan 1 baris tuh. Kalau tadi kan 2 ya, piutang pada apa tadi? Nomor 1 tadi, menjual kredit, akun receivable pada Pendapatan jasa. ya. Kalau ini tinggal 1 aja, jurnal pendapatan, nyatet Sinta aksesoris saja. Yang ditujukan pada objek yaitu customernya, jumlahnya. Oke. Berikutnya, untuk pemutakhiran akun Sinta aksesoris, debit 2 ini, tolong nanti dibuatkan subsidiary ledger, buku besar pembantu piutang dagang. Jadi khusus si Sinta, kita kan sebagai mitra tuh, tolong buatkan identitas dia, template-nya untuk dia khusus. Dia punya alamat di mana, namanya siapa, jalan apa, berapa besarnya, dan sebagainya. Masing-masing punya cerita, punya identitas gitu. Maka disebut dengan buku besar pembantu. Ini contoh. Nah, nanti mirip caranya seperti ledger dia. Ya. Buku besar piutang usaha itu kayak ledger, tapi cerita menceritakan rincian untuk jurnal khusus ya berkaitan dengan pendapatan. Jadi Sinta aksesoris nanti punya cerita Maret tanggal 2. Nah, referensi posting itu JPD 35. Di sini ada JPD 35. Kemudian Bapak ceritakan post rep di jurnal nomor kode. Gitu ya. Kemarin PR tugas dan latihannya. Kalau di ledger post repnya adalah berkaitan dari mana jurnalnya. Kalau kemarin kan JO1. Ini ada beda, ada JPD 35. Apa itu? Ada yang paham nggak? Atasnya ada nih, coba. Jadi buku besar pembantu untuk tanggal 2 itu postingan dari JPD 35. JPD 35 artinya apa? Di atas ada akronim singkatan dari Jurnal Pendapatan halaman 35. Itu ada page halaman 35 di atas. Ya. Nanti kan ke bawah mungkin ada tanggal lanjutannya gitu loh. Debit berapa, saldo, tambah debit lagi, tambah kredit, kurang, dan sebagainya. Di buku besar pembantu itu kayak ledger gitu loh. Oke, nomor 1. Nah, kalau udah diposting ke buku besar pembantu, dicek cross, dicentang. Berarti sudah diposting gitu. Oke. Berikutnya, tanggal 6, tanggal 18, tanggal 27 sama, serupa, mirip caranya. Resume juga kayak tadi dibuatkan buku besar pembantu.
verb katima juga sama, ya. Kemudian main musik juga sama caranya. Ya. Kemudian kalau sudah pada akhir periode ini 1 bulan ya, di jumlah ya. Jurnal pendapatnya jumlah. Ya. Kemudian jangan lupa total udah jumlah nanti diposting ke ledger. Nah, dalam jurnal khusus ini mengandung 2 akun buku besar. Lihat di kolom terakhir, kolom ya, bukan row. Kolom terakhir, cara berpikirnya, dalam menjual kredit pasti ada 2 akun yang terpengaruh, yaitu akun receivable sama berkaitan dengan fees earn. Kan gitu ya. Nah, di kolom jurnal khusus sudah ada ini keterangannya. Nanti tolong dong dari jurnal khusus ini diposting ke general ledger tuh, yaitu akun receivable piutang dagang atau piutang usaha dan pendapatan jasa atau fees earn atau service revenue. Ya. Oke, kita lihat hasilnya. Nah, ini hasil untuk bicara postingan dari jurnal khusus ke buku besar piutang usaha atau akun receivable. Saldo apa ini? Sisa yang lalu. Beginning saldo atau saldo awal atau saldo pembuka. Debit 3.400. Ya. Yang barusan tadi berapa sih jumlahnya? 9.600 ya. Nah, 3.400 saldo yang dahulu, sisa yang saldo akhir dulu menjadi saldo awal. Pada periode berjalan kan kita sudah menjumlah tuh jurnal pendapatan. Ya, saldo piutang usaha kan bicara COA, paham ya COA ya. COA akan chart of account ya, aset, liability, equity, revenue, expense. Nah, aset saldo normalnya debit. Debit ditambah debit bertambah. 34 ditambah 9 ada 13. Gitu loh. Ya. Oke. Ini baru 1 postingan. Satu lagi apa kira-kira postingnya? Yaitu ke fees earn nanti. Ya, piutang untuk berkaitan dengan pendapatan jasa atau honor. Kalau udah diposting ke buku besar pembantunya, ya bukan buku besar umumnya, nah, kasih nomor nih 12 sama 41. 12 sudah diposting ke mana? Kalau 12 yaitu piutang dagang atau receivable. Kalau 41 piutang diposting ke pendapatan jasa atau honor, pendapatan honor atau service revenue, pendapatan jasa. Nih pendapatan jasa. Pendapatan jasa berkaitan 41. Kenapa 41? Karena kelompok berkaitan dengan revenue. Saldo normalnya dia nggak ada. Kenapa nggak ada? Kan pendapatan kemarin udah di closing. Semua akun nominal, temporary sementara, revenue sama expense semua di close, ya ditutup. Makanya saldonya nggak ada, 0. Nah, ini langsung dapat postingan Maret 31 bulan ini kan total tadi udah jumlah dari bicara revenue jurnal pendapatan JPD 35, total kredit 9.600. Ya. Oke. Oke, ditulis 12.41. Nah, sebenarnya kalau udah bisa ini kan Bapak sudah kasih ilustrasinya. Nah, kalau di buku langsung ada exercise latihan. Ini udah ada latihan di buku, juga sudah dikasih solusi. Nah, beda. Berikut ini adalah transaksi pendapatan selama bulan Desember sebagai berikut. Sama tadi. Desember 5, 9, 15. Invoice ini adalah berkaitan dengan menjual faktur, ya, faktur invoice nomor 302 kepada siapa menjual jasanya? Budiman. Kemudian berikutnya tanggal 9 invoice faktur penjualan kepada siapa? Nomor 303 Jojo. Kemudian kalau Budiman itu perorangan, kalau Jojo Enterprise itu perusahaan Jojo. Ya. Kemudian tuh invoice nomor 304 penjualan kepada Double D Incorporation. Sama-sama menjual jasa. Jurnalnya apa? Kita lihat di tabel data di atas, Bapak kutip lagi. Pertama, Desember 5, 302, Budiman 5.000. Yang kedua, tanggal 9, Jojo 200.
Yang ketiga 15, 304, double N, 325, selesai. Kan gitu. Nah, nanti totalnya 3 jumlah. Itu nanti diposting kemana teman-teman postingnya? AR, Pak. Hah? AR sama Pendapatan jasa ya. pendapatan jasa. Oke, itu contoh satu berkaitan dengan spesial jurnal. Oke ya. Satu dulu udah lumayan ya.